Jadi artinya ujar Nabi kita, orang yang paling banyak mati syahid di antara umatku itu adalah orang yang mati di atas hamparannya, bukan mati waktu peperangan. Kenapa sebabnya? Padahal biasa orang mati syahid itu orang yang berdarah-darah, dibunuh orang kafir. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa orang yang mati syahid yang terbanyak di antara umatku adalah justru dia mati di atas tilam. Nah, kenapa demikian? Karena dia punya niat yang kuat. Dia punya niat. Niatnya apa? Dia punya niat, andai kata ada peperangan fisabilillah, aku rela mati di jalan Allah. Nah, niatnya kuat. Walaupun kada terjadi peperangan, walaupun dia mati di atas tilam, tapi dicatat Allah sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini kekuatan niat. Kekuatan niat. Dan kami menyebutkan makna-makna sidik dan ikhlas dalam 3 bab. Bab yang pertama tentang hakikat niat dan maknanya. Bab yang kedua tentang ikhlas dan hakikat-hakikatnya. Bab yang ketiga tentang sidik dan hakikat. Bab pertama tentang hakikat niat dan maknanya, dan di dalam bab ini penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat niat, penjelasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Niat bersedekah lebih baik daripada bersedekah itu sendiri. Penjelasan mengutamakan amal perbuatan yang berkaitan dengan nafsu, dan penjelasan keluarnya niat daripada ikhtiar. Penjelasan tentang keutamaan niat, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Artinya, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Yang dimaksud dengan kehendak itu adalah niat. Waktu di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di satu tempat dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau, yang mana sahabat-sahabat beliau pada awal-awal Islam itu adalah kebanyakan para fakir miskin dan hamba sahaya. Duduk di dekat Rasulullah waktu itu ada Ibnu Mas'ud, orang miskin, ada Bilal, seorang budak, dan lain-lainnya. Datang orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Begitu datang kepada Rasulullah, melihat di sekeliling Nabi ada orang-orang rendah, ada orang-orang hina, mereka mundur. Nah, lalu mereka berpesan kepada Nabi, wahai, katakan kepada Nabi Muhammad, kami mau mendekati Muhammad asalkan dia mengusir orang-orang rendahan itu. Kami kada akan bergabung dengan bubuhan itu. Nah, Nabi kita sudah merencanakan itu demi untuk berislamnya tokoh-tokoh Quraisy ini. Nah, Nabi mau mengalahkan orang-orang fakir miskin ini, disuruh ke pinggir. Tokoh Quraisy ini di hadapan Nabi dengan harapan beliau supaya mau masuk Islam. Tapi Allah kada mau.
ujar Tuhan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pagi dan petang semata-mata menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang itu mendapat apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia berhak mengambil balasan di sisi Allah. Kalau dia niatnya untuk mendapatkan surga, dia akan dapat surga. Niatnya akan mendapatkan keridaan Allah, dia dapat keridaan Allah. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan kota Mekah ke Madinah semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala keridaan daripada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Nah, jadi di zaman Nabi itu macam-macam orang yang hijrah ke Madinah itu. Ada yang hijrah ke Madinah karena mengikut Nabi. Ada yang hijrah ke Madinah karena kongsian usaha hijrah ke Madinah. Ada yang hijrah ke Madinah karena tunangan hijrah ke Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah, siapa yang hijrah karena dunia, karena usaha, dia akan dapat usahanya. Siapa yang hijrah karena perempuan, dia akan dapat perempuannya. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul parsi, wa rubba katilin bainas saffaini Allahu a'lam bi niyyatihi." Artinya, kebanyakan orang-orang yang mati syahid di antara umatku adalah orang-orang mati di atas alas tidur. Jadi artinya, ujar Nabi kita, orang yang paling banyak mati syahid di antara umatku itu adalah orang yang mati di atas hamparannya, bukan mati waktu peperangan. Kenapa sebabnya? Padahal biasa orang mati syahid itu orang yang berdarah-darah, dibunuh orang kafir. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa orang yang mati syahid yang terbanyak di antara umatku adalah justru dia mati di atas tilam. Nah, kenapa demikian? Karena dia punya niat yang kuat. Dia punya niat. Niatnya apa? Dia punya niat, andai kata ada peperangan fisabilillah, aku rela mati di jalan Allah. Nah, niatnya kuat. Walaupun kada terjadi peperangan, walaupun dia mati di atas tilam, tapi dicatat Allah sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini kekuatan niat. Kekuatan niat. Dan banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan perang itu, Allah Maha mengetahui dengan niatnya. Banyak orang yang mati fisabilillah secara zahir ikut berperang, tapi Allah tahu hatinya. Ada yang perang sabilillah ikut karena mengunting hartanya. Ada orang yang perang sabilillah ingin balas dendam kepada musuhnya.
ada orang kafir kebetulan musuhnya. Pas ada perang sabilillah, kesempatannya membalas dendam, membunuh musuhnya itu. Nah, ini bukan karena Allah. Walaupun dia mati dalam perang itu, dia akan dikeluarkan daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, walaupun kita mati di atas tilam, tapi kita punya niat yang kuat bahwa andai kata ada peperangan, kita rela mati di jalan Allah, nah kita sebagai syahid. Makanya tadi niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi antara umat dahulu dan umat yang terakhir, umat yang terakhir ini bisa mengejar kekurangan-kekurangan daripada umat yang dahulu itu dengan niat. Dengan niat. Nah, kita punya niat yang kuat, andai kata aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku hidup di masa beliau, maka separuh hartaku ini akan kuserahkan kepada beliau untuk sabilillah. Nah, dicatat Allah bahwa kita menyumbang Rasulullah separuh harta. Asal bujur-bujur niatnya mantap. Asal bujur-bujur niatnya mantap. Allah Ta'ala berfirman, "Yurida islahi yuwaffiqillah bainahuma." Artinya jika kedua hakim, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Maka Allah menjadikan niat sebab memperoleh taufik. Ini firman Allah, "Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Ini ayat adalah urusan maislah, mendamaikan orang yang berumah tangga. Ini rumah tangga sepulan lawan pulanah. Rumah tangga ini kada ada damainya, aur perang, batangkar. Nah, sehingga oleh kedua belah pihak suami istri ini dicari jalan keluar kayak apa nang bagus supaya rumah tangga ini rukun, atau kayak apa caranya supaya jangan lagi bertengkar. Nah, lalu dicari dua orang hakam dari pihak perempuan saikung, pihak istri cari laki-laki nang saleh, dari pihak suami cari laki-laki nang saleh. Nah, ini dua hakam ini berunding kayak apa nang baiknya kula kita nang nina rumah tangganya aur macam ini aja. Nah, bila nang dua hakam ini bagus niatnya, bagus tujuannya, Allah akan memberi taufik, memberi petunjuk jalan keluar kayak apa nang bagus. Nah, jadi artinya niat yang bagus itu sebab untuk memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuh-tubuhmu dan harta-hartamu, dan hanya saja Dia memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hanya saja Allah memandang kepada hatimu karena hati itu tempat dugaan niat. Allah memandang kepada hati. Bila hatinya bagus, hanya dipandang Allah amalnya. Kenapa dipandang hati? Karena hati itu tempatnya niat. Tempatnya niat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adul malaikatu bi suhufin mukhattamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi."
thumma yunadil malaikah uktubu lahu kadza wa kadza fayaqulun ya rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalik fayaqulullahu ta'ala innahu nawahu. Artinya sesungguhnya hamba itu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Misalnya sembahyang itu amal baik, sembahyang berjamaah amal yang baik. Lalu para malaikat naik dengan membawa lembaran-lembaran amal yang dicap, lalu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini catatan amal si fulan, ya Allah, dia sembahyang zuhur berjamaah, dia sembahyang asar berjamaah. Maka dia berfirman, limparkan ya Tuhan lembaran amal ini, buang lembaran amal itu, karena sesungguhnya ia tidak menghendaki keridhaanku dengan apa yang ada di dalamnya. Ini ada ikhlas ya Tuhan, buang itu. Kemudian dia Allah memanggil malaikat, ya Tuhan tulislah begini baginya ini dan ini. Ya Tuhan tulis pencuri, tulis ingin itu penipu. Lalu para malaikat berkata, sesungguhnya ia tidak berbuat sedikit pun dari yang demikian itu. Ya Allah, dia kadang mencuri, dia di masjid sembahyang zuhur berjamaah, Jumat berjamaah, kadang mencuri. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meniatkannya. Mulai rumah sudah berniat hendak mencuri di masjid, hendak menipu di masjid. Malaikat menulis coba ini sembahyang berjamaah, tapi Allah menulis hatinya. Bukan sembahyang ditulis Allah, tapi dia sebagai penipu, karena dia mengetahui hati hamba-hambanya.